Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas prakarya kelas 7 pada sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Sebelum kita memulai pelajaran prakarya di kelas 7, saya akan membahaskan tentang topik-topik yang akan kita bahas. Oke anak-anak, untuk pembahasan di semester 1 kita mempunyai ada 6 bab. Bab yang pertama, kerajinan serat. Bab yang kedua, kerajinan tekstil. Bab ketiga, teknologi konstruksi miniatur rumah. Bab 4, budidaya tanaman sayuran. Bab 5, pengolahan bahan pangan, buah segar menjadi makanan dan minuman. Dan untuk semester 2, bab-bab yang harus kita bahas di sini ada 5. Bab yang pertama, kerajinan bahan limbah lunak. Bab kedua, teknologi konstruksi miniatur jembatan. Bab 3, budidaya tanaman obat. Bab 4, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Dan bab yang terakhir, bab kelima, pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan serat. Oke anak-anakku sekalian, di sini ada contoh-contoh kerajinan serat alam. Yang pertama contohnya di sini adalah tas yang terbuat dari anyaman, tempat barang dari anyaman, dan hiasan vas bunga. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan pemanjang yang utuh. Contohnya serat kapas, serat kayu, dan lain-lain. Untuk jenis bahan serat terbagi dua: bahan serat alam dan bahan serat buatan. Tetapi untuk materi di sini kita akan membahasnya adalah bahan serat alam. Di dalam bahan serat alam terbagi 3. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga mineral. Di dalam topik bahan serat tersebut kita akan membahas 2 saja, yaitu tumbuhan dan hewan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, serat tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya biji kapas dan biji kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Contohnya batang anggrek, batang melinjo, dan batang beringin. Yang ketiga, serat daun. Contohnya pandan duri, nanas, dan eceng gondok. Yang keempat, serat dari buah. Contohnya kelapa. Yang berikutnya serat dari hewan. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Oke, pengertian dari serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya binatangnya adalah domba, alpaka, dan unta.
Berikutnya pengertian dari serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, yang terakhir akan kita bahas adalah karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatiannya adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemulusan atau elastisitas. Oke anak-anak, demikianlah video pembelajaran daring online prakarya. Tugas dapat dilihat di Google Classroom. Cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a